Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Karunita Rindra, NIM 03, dan teman saya. Perkenalkan, saya Zain Bawanwar, NIM 14. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1.2 tentang solar photovoltaik teknologi. Untuk yang pertama, mengenai tentang sejarah fotovoltaik. Teknologi panel surya bahkan sudah ada di abad ke-18, tepatnya pada tahun 1839. Seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexandre Aimon Becquerel pertama kali mencetuskan teknologi panel surya. Awalnya, teknologi panel surya pertama kali dicetuskan oleh beliau melalui percobaan penyinaran dua elektroda menggunakan berbagai spektrum cahaya yang menghasilkan efek fotovoltaik. Di sini untuk pengertian fotovoltaik yang berarti foto adalah cahaya dan voltaik adalah tegangan, atau bisa jika disatukan menjadi fotovoltaik yang memiliki arti proses pembentukan energi listrik dari energi cahaya. Namun pada saat itu jumlah energi listrik yang dihasilkan terlalu sedikit dan mudah habis. Kemudian pada tahun 1876 seorang guru bernama William Giles Adam dan muridnya Richard E. van Dyck memperkuat penelitian Alexander Aimon Becquerel mengemukakan bahwa di dunia ini terdapat benda material padat, yakni selenium. Selenium dapat menghasilkan energi listrik apabila terkena sinar tertentu. Meski hanya menghasilkan energi listrik dalam jumlah sedikit, namun percobaan ini sekaligus membuktikan bahwa energi listrik dapat dihasilkan dari energi cahaya. Pada tahun 1883, Charles Schmidt mencoba melakukan penelitian dengan pelapisan semikonduktor selenium dengan lapisan emas yang sangat tipis. Fotovoltaik yang dilapisi emas itu menghasilkan efisiensi kurang dari 1%. Dan pada tahun 1941, seorang peneliti bernama Russell All berhasil mengembangkan teknologi sel surya yang dikenal sebagai orang pertama untuk mematenkan energi ini. Bahan yang digunakan adalah silikon dan mampu menghasilkan efisiensi sekitaran 4%. Dan di tahun 1954, Bell's Laboratorium berhasil mengembangkannya hingga mencapai efisiensi 6% dan sampai akhirnya 11%. Di sini saya memiliki tabel biaya dan dampak produksi pada modul PV pada tahun 1975 dan tahun 2001. Untuk efisiensi modul sendiri pada tahun 1975 mendapatkan 63% dan di tahun 2001 mendapatkan 13,5%. Untuk ukuran pembangkit PV pada tahun 1975 berkisaran 76 kW per tahun dan di tahun 2001 14 MW per tahun. Untuk harga silikon pada tahun 1975 sekitar 300 US dollar per kilogramnya dan di tahun 2001 harganya sekitar 25 US dollar per kilogram. Untuk penggunaan silikon tahun 1975 sekitar 30 gram per watt dan di tahun 2001 sekitar 18 gram per watt.
Untuk ukuran wafer sendiri di tahun 1975 sekitar 45 cm persegi, dan di tahun 2001 sekitar 180 cm persegi. Ya, dan di sini selanjutnya adalah prinsip kerja. Fotovoltaik terbuat dari bahan semikonduktor. Fotovoltaik terbuat dari bahan semikonduktor dan memiliki elektron yang terikat lemah pada suatu pita yang disebut pita valensi atau Pb. Ketika terdapat suatu energi yang lebih besar dari batas threshold atau gap energi, maka akan diberikan kepada elektron di pita valensi tersebut. Maka ikatan elektron tersebut akan putus. Kemudian elektron tersebut akan melewati batas threshold dan bergerak bebas pada suatu pita energi baru yang disebut pita konduksi. Elektron yang bergerak bebas pada pita konduksi ini dapat menghasilkan listrik. Dan pada gambar di samping menunjukkan proses yang terjadi pada fotovoltaik ketika dipaparkan cahaya. Ketika dipaparkan cahaya, foton-foton yang merupakan partikel dari cahaya menabrak elektron-elektron yang berbeda pada pita valensi atau Pb. Dan ketika energi foton tersebut melebihi batas threshold, maka elektron akan didorong keluar dari pita valensi atau Pb, sehingga elektron melewati pita pemisah atau band gap menuju pita konduksi Cp. Kemudian suatu selektif kontak yang dibuat khusus untuk mengumpulkan elektron pada pita konduksi ini akan menggerakkan elektron-elektron tersebut. Elektron-elektron yang bergerak inilah yang disebut sebagai arus listrik. Elektron yang kehilangan energinya setelah melakukan berbagai pekerjaan akan kembali menuju pita valensi melalui selektif kontak yang kedua. Energi foton tunggal ditransfer ke bahan semikonduktor sel surya untuk membentuk energi listrik. Energi ini dapat direpresentasikan secara matematis seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. EP sama dengan H kali V, di mana H adalah konstanta Planck atau Planck constant, dan EP adalah energi foton, dan mu adalah frekuensi, di mana mu bisa kita cari melalui rumus P. Mu sama dengan C per lambda. C di sini adalah kecepatan cahaya dan lambda adalah panjang gelombang. Rangkaian ekuivalen fotovoltaik. Rangkaian ekuivalen dari fotovoltaik terdiri atas sumber arus yang dihasilkan dari suatu proses konversi dioda, resistor paralel, dan resistor seri. EP ini diubah menjadi IPH, di mana IPH merupakan arus yang dihasilkan dari fotovoltaik dan fotovoltaik merupakan hasil dari konversi energi matahari. Dan ID merupakan arus yang mengalir pada dioda. Arus I yang mencapai beban adalah selisih antara IPH dan ID, di mana arus dioda yang mengalir ketika tidak ada radiasi matahari dan dioda disebut dioda bias maju. RS merupakan hambatan yang menggambarkan daya terbuang atau loss karena resistivitas bahan.
dan RP merupakan hambatan yang menggambarkan daya terbuang atau loss akibat adanya sun batasan sel. Keluaran dari fotovoltaik ini berupa arus I dan tegangan. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Zen. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke karakteristik sel surya. Karakteristik sel surya sendiri di sini ada dua ya, efek eksternal dan efek intrinsik. Efek eksternal sendiri itu dipengaruhi oleh dari arus IPH, arus dioda yang bisa ditulis secara matematis di persamaan 1.3, yaitu I sama dengan IPH dikurangi ID sama dengan IPH dikurangi O, yang dimana IPH adalah arus yang dihasilkan oleh foton dalam semikonduktor dikurangi arus dioda yang mengalir ketika tidak ada radiasi matahari dan dioda bias maju. Kemudian untuk efek intrinsik pada sel surya itu terdapat dua, yang pertama resistansi seri RS dan yang kedua resistansi paralel RP. Yang dua resistansi di atas memiliki perannya masing-masing dalam rangkaian fotovoltaik sendiri. Next. Nah, di sini ada gambar 1.4 kurva P dan V, yaitu daya dan tegangan. Di sini titik lutut kurva P dan V menunjukkan titik daya maksimum atau titik operasi ideal sel PV. Pelacak yang disebut pelacak titik daya maksimum atau maximum power point trackers atau yang disebut MPPT dapat dipasang untuk menjaga fungsi sel PV pada titik ini. Next. Nah, di sini ada dua gambar yang menjelaskan dari kurva sebelumnya. Gambar pertama itu ada IV dan PV karakteristik, di mana kurva output power dapat diperoleh dari formula daya P sama dengan tegangan kali arus. Kemudian pada gambar 2 itu ada daya keluaran mencapai nilai maksimum atau maksimum power point atau PMPP. Artinya agar sistem PV senantiasa memberikan performa terbaik, sistem harus mampu beroperasi pada titik PMPP yang pada gambar pada garis merah yang ada titik merahnya paling ujung yang ada tulisan PMPP. Nah, di situ juga ada ISC dan VOC. Posisi ISC sendiri di bagian sumbu I atau sumbu Y yang mempunyai kepanjangan ISC adalah short circuit current, yang artinya arus melalui sel berada pada puncaknya dan tegangan yang melintas pada sel adalah 0. Kemudian ada VOC yang berada di sumbu X atau sumbu bagian V tegangan, itu memiliki arti open circuit voltage yang artinya tegangan berada pada nilai maksimum sedangkan arus yang melalui sel adalah 0. Nah, di situ akan terjadi perpotongan MPP. Lanjut, next. Kemudian titik daya maksimum atau titik daya optimal dapat dinyatakan secara matematis seperti yang ditunjukkan pada persamaan 1.4. Jika kita mencari daya maksimal, kita dapat menghitungnya dengan rumus I maksimal atau arus maksimal kali tegangan maksimal. Kemudian parameter lain disebut faktor pengisi sebagai ukuran kualitas operasi sel PV secara matematis dinyatakan dalam persamaan 1.5, di mana daya maksimal bisa dihitung dengan ISC atau ISC short circuit current kali VOC open circuit voltage dikali fill factor. Fill factor sendiri adalah faktor pengisian. Dia akan menurun seiring dengan kenaikan suhu. Dan untuk efisiensi sel PV juga dapat dihitung dengan persamaan 1.6, di mana daya maksimal per daya input jika kita pecah lagi bisa
kita jabarkan arus maksimal dikali tegangan maksimal per luasan PV dikali iradiasi matahari. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem fotovoltaik untuk pembangkitan terdistribusi. Untuk konstruksi dalam PV, sel PV dapat dihubungkan secara seri atau paralel atau gabungan dari keduanya, yaitu seri paralel, tergantung pada aplikasi spesifik. Hubungan paralel meningkatkan keluaran arus dan hubungan seri meningkatkan keluaran tegangan. Nah, pada gambar itu gambar 1/5 susunan array PV dengan 5 modul paralel dan 3 modul seri. Dimana semisal kita hitung semisal 3 modul seri, semisal dalam satu PV itu menghasilkan 0,6 volt, maka 0,6 kali 3 maka tegangan yang dihasil 1,8 volt. Kemudian di paralel 5 modul sehingga akan meningkatkan arus keluaran atau IM sendiri dengan VM 1,8 volt. Seperti itu contohnya. Next. Nah, ini adalah gambaran kurva variasi IV ketika nilai radiasi matahari GT berubah. Nah, di sini kurva ini dari sel surya silikon generasi pertama dengan tingkat iradiasi matahari yang berubah-ubah. Nah, di situ ada sinyal iradiasi dari 20 watt per meter persegi, 40 watt meter persegi, 80 watt meter persegi, hingga 100 watt meter persegi. Next. Nah, kemudian dalam distribusinya beberapa parameter yang mempengaruhi kinerja modul PV. Yang pertama, suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang tinggi tidak selalu menunjukkan keluaran daya yang tinggi, karena PV sendiri dia hanya menyerap 10 hingga 15% radiasi atau panas matahari, dan sisanya kemana? Sisanya dijadikan panas, energi panas. Kemudian nomor 2, gangguan kelembapan. Kelembapan dapat meresap ke dalam modul melalui celah-celah yang ada, sehingga menimbulkan kerusakan pada lapisan pelindung karena penggunaan bahan berkualitas rendah. Takutnya nanti kelembapan ini merusak bagian dalam dari PV sendiri. 3, adanya bahan reflektif. Bahan reflektif ini di perumahan modul kontraproduktif dengan proses pengubahan energi matahari menjadi listrik, karena sebagian energi cahaya akan hilang melalui refleksi. Maka di PV sendiri sangat penting diberi bahan yang namanya anti refleksi gitu. Yang nomor 4, kualitas bahan yang digunakan. Bahan berkualitas rendah akan memperpendek umur PV sendiri, sehingga dalam pemilihan PV disarankan dengan bahan yang kualitas baik agar tahan terhadap cuaca, tidak hanya cuaca panas melainkan cuaca seperti hujan, petir, dan lain-lain. Kemudian nomor 5, ukuran modul PV. Di sini ukuran modul PV itu berhubungan dengan luas suatu modul PV yang nanti dampaknya pada keluaran yang dihasilkan dan pada biaya yang digunakan. Jika luasan kecil, biaya yang bukan kecil, tetapi keluaran dayanya juga kecil. Kemudian kalau luas yang digunakan besar, maka pengeluaran juga besar dan daya yang dihasilkan juga besar. Yang nomor 6, poin operasi. Jika titik operasi sel PV dipertahankan mendekati titik optimal, maka sel PV dapat bekerja dengan efisien. Nah, ini gunanya pelacak di MPPT tadi. Kemudian 7, sudut kemiringan modul. Sudut kemiringan didefinisikan sebagai sudut yang dibuat modul dengan permukaan horizontal tempat modul ditempatkan. Nah, ini pemosisian PV sendiri itu harus benar. Jika tidak benar akan mempengaruhi daya yang dihasilkan. Next. Nah, kemudian
di sini ada gambar diagram bentuk sederhana yang mewakili berbagai elemen dari sistem fotovoltaik yang terhubung ke jaringan dengan cadangan baterai. Nah, dalam pemasangan PV membutuhkan komponen lain agar menjadi sistem yang dapat digunakan dalam jaringan nantinya. Di situ ada sebuah gambar rumah yang di atasnya ada PV yang nantinya akan mendapatkan radiasi atau panas matahari. Kemudian keluaran dari PV akan dicabang, dan keluaran PV sendiri adalah tegangan DC. Pada percabang pertama, keluaran akan masuk ke konverter DC to DC yang nantinya akan mengisi baterai bank, yang fungsinya sendiri karena baterai bank bisa menyimpan muatan sementara, apalagi sinar matahari kan tidak selalu ada, kadang nanti hujan, mendung. Nah, gunanya baterai bank untuk menyimpan. Kemudian percabangan yang kedua adalah inverter. Jadi hasil dari PV tadi masuk ke inverter yang nantinya merubah tegangan DC ke AC yang nantinya 220 volt 50 Hz, karena rata-rata barang elektronik di rumah itu masih menggunakan tegangan AC. Kemudian hasil dari inverter masuk ke circuit breaker box yang sebagai pengaman, kemudian keluar masuk ke electric meter sebagai perhitungan daya yang keluar. Kemudian setelah dari electric meter hasilnya bisa ditransmisikan ke grid distribution network atau ke jaringan yang ada. Nah, pada sistem ini nanti yang berperan penting dalam pendistribusian yaitu inverter sendiri, karena dia sangat vital merubah tegangan DC ke AC. Next. Nah, total energi yang dikirim ke jaringan dibagi seperti yang ditunjukkan pada persamaan 1.7. E del atau energi dikirim ke jaringan listrik itu sama dengan EFAL atau energi tersedia untuk jaringan listrik dikali tingkat penyerapan jaringan dikali efisiensi sistem distribusi, atau bisa menggunakan persamaan 1.8 yaitu dengan efisiensi inverter dikali output energi dari array PV. Nah, itu untuk menghitung energi yang dikirim ke jaringan. Next. Nah, di sini ada dua gambar yang memberikan, yang pertama gambar 1.8 itu membahas tentang efek pemasangan yang kurang tepat dari PV sendiri. Efek yang terjadi saat pemasangan PV yang kurang tepat seperti gambar 1.8 dapat menimbulkan bayangan pada PV yang berada di belakangnya yang mengurangi kinerja PV itu sendiri. Nah, seperti gambar 1.8, sinar datang mengenai PV yang pertama. Nah, itu dia akan menghasilkan bayangan. PV pertama menghasilkan bayangan yang nantinya akan mengenai PV yang ada di belakangnya, yang mempengaruhi kinerjanya, yang nantinya hasilnya akan keluaran dayanya tidak sesuai atau berkurang. Kemudian gambar 1.9 itu koneksi dioda bypass dan dioda pemblokiran ke modul PV. Nah, penambahan ini bertujuan untuk menghalau tegangan inverse dari PV yang terkena cahaya yang efeknya nanti merusak PV yang tidak terkena cahaya. Jadi PV yang tidak terkena cahaya pastinya dia tidak akan mengeluarkan tegangan atau daya. Nah, sisanya kan semisal dalam 6 PV itu salah satu tidak terkena cahaya, maka yang lainnya kan akan terkena. Nah, itu fungsi dari bypass dioda itu dia akan melangsungkan hasil dayanya untuk keluar, tidak melewati bagian PV yang tidak mengeluarkan daya. Kemudian untuk blocking dioda sendiri, kan tiap array kan ada 3. Semisal array pertama tidak menghasilkan daya, maka yang array kedua kan menghasilkan. Daya yang keluar tadi tidak akan menabrak ke array yang sebelahnya yang notabene tidak terkena cahaya. Hal ini dapat
memperpanjang umur PV sendiri karena menghindari kerusakan karena adanya inverse tegangan tadi. Next. Nah, untuk selanjutnya ada 3 gambar yang mempresentasikan kurva dengan beban. Gambar 3 adalah sebuah sistem PV dengan beban R dan arus yang melalui beban R. Modul PV menghasilkan daya yang paling maksimum pada beban R. Nah, gambar 3 ini mempresentasikan kurva dengan beban R tetap sehingga MPP atau operating point-nya maksimal di titik tersebut. Kemudian gambar 4 dengan posisi irradiance yang berbeda-beda. Sistem bekerja pada beberapa titik yang jauh dari titik maksimum power point, di mana di situ irradiance matahari akan menghasilkan seperti contohnya 200 watt per meter persegi, 400 watt meter persegi, 600, 800 hingga 1000 watt meter persegi. Jadi dengan beban yang tetap, dia akan menimbulkan operating point yang linear dan MPPS yang sejajar. Kemudian gambar nomor 5 ini realitanya di lapangan itu nilai beban nilainya tidak tetap karena tergantung dari kebutuhan beban sendiri. Maka kurva yang terjadi akan seperti gambar 5. Jika bebannya sesuai, maka akan seperti garis yang tengah, dia akan mengenai MPP yang optimal. Jika beban lebih banyak atau bertambah, dia akan increase R ke bawah, jadi garisnya akan menurun, menjauhi MPP atau mengurangi MPP. Kemudian jika beban berkurang, maka dia akan naik seperti garis yang menjulang ke atas yang pertama, yang slope 1/R itu menandakan bahwa beban berkurang. Mungkin dan PV sendiri sih sudah banyak diaplikasikan pada bangunan-bangunan di luar negeri sehingga menambahkan daya tarik dari bangunan itu sendiri selain untuk menggenerate sebuah sumber energi listrik sendiri yang sistemnya diberi nama sistem BIPV pada bangunan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Saudara Aruna. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.